Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sang maestro itu telah pergi. Siapa yang sang maestro yang saya maksudkan? Beliau adalah Bang Lendo Novo. Biasa dipanggil sebutan Bang Lendo ya. Kalau kita nyari di laman YouTube banyak insya Allah video-video beliau yang memuat gagasan-gagasan beliau tentang pendidikan, terutama sekolah alam tentunya. Karena memang beliaulah sang penggagas sekaligus pionir ya, founder sekolah alam yang ada di Indonesia. Lebih dari 20 tahun beliau menggeluti sekolah alam ya. Sejak 98 kurang lebih tahun 1998 hingga saat ini ya bahkan hingga akhir hayatnya ini beliau concern dengan perkembangan sekolah alam terutama dan tentunya pendidikan di Indonesia, karena apa yang beliau lakukan itu adalah beliau persembahkan untuk Indonesia. Awalnya bahkan teman dekat beliau pun ya menganggap beliau ini seorang yang gendeng ya, yang gila istilahnya. Karena apa? Punya gagasan yang bertolak belakang dengan arus utama, dengan mainstream ya, dengan kondisi di mana sekarang di masa ini ya, di era kita ini sekarang adalah lebih ke teknologi, lebih ke ya modernitas dan seterusnya, canggih. Tapi justru beliau mengajak kita untuk kembali ke alam, belajar bersama dengan alam, menjadikan alam sebagai sumber pembelajaran dan benar-benar mewujudkan jati diri seorang manusia sebagai khalifah di alam gitu. Itulah yang menjadi pemikiran beliau ya, yang jujur sangat mempengaruhi juga pikiran saya tentang pendidikan. Nah, tentunya saya berinteraksi dengan beliau pertama kali melalui buku ya. Ada buku Lendo Novel yang saya baca. Saya temukan waktu itu di Pustakaan Sekolah Alam Arido Semarang. Saya baca dari awal sampai akhir. Nah, setelah membaca itu saya penasaran. Saya kemudian cari di laman medsos, ketemulah di Facebook, kontak beliau. Kemudian saya inbox beliau. Itu tahun 2009. Saya inbox beliau. Ya, tentunya saat itu kami belum pernah ketemu ya. Saya belum pernah ketemu langsung dengan beliau pun demikian. Ya apalagi kenal dan seterusnya. Sama sekali tidak kenal. 2009. Setelah saya inbox beliau, saya minta nomor HP dan saat itu dikirimkan, diberi, dan saat itu kami SMS-an, saya SMS beliau untuk bikin janjian untuk ketemu karena saya penasaran, saya ingin ketemu langsung. Maka saya kejar, saya ketemu langsung di Bogor saat itu, 2009 saat itu. Ya. Ketemulah saya di sana, ngobrol langsung dan luar biasa. Sejak saat itu pun saya merasa sangat tercerahkan ya tentang pemikiran terhadap pendidikan di Indonesia ya. Hingga kemudian waktu berjalan terus ya sampai terakhir 2014 kemarin saya undang beliau di pertemuan kepala sekolah juara Indonesia ya di Bandung. Kemudian 2017 terakhir saya ketemu langsung ketika beliau mengisi acara Sekolah Alam Arido di Semarang ya. Itu nah walaupun saya kemudian inten mengikuti status beliau di Facebook dan sering bertutur sapa walaupun hanya via komen, tentunya kolom komentar yang ada di situ. Ya luar biasa, betul beliau sosok yang hebat ya, yang luar biasa, yang hebat, punya pemikiran yang luar biasa, pemikiran untuk bangsanya, tidak hanya pemikiran untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk kelompok kecilnya tidak, tapi untuk bangsanya. Ya walaupun barangkali saat ini karena memang beliau juga berseberangan dengan pemerintahan yang ada ya, atau istilahnya pemangku kebijakan atau yang ada sekarang itu beliau tidak mendukung saat ini ya. Tapi ribuan sekolah alam yang berdiri di Indonesia saat ini itu adalah sudah menjadi bukti ya tentang pemikiran beliau, bukti memang ya benarnya apa yang beliau sampaikan ya, kemudian pentingnya ya manfaat dari yang sudah beliau sampaikan. Semoga itu semuanya menjadi jariah ya, amal jariah buat beliau, dan tentu ya kami bersaksi beliau sangat baik ya, orang baik sekali ya, husnul khotimah insyaallah, dan
Semoga dikumpulkan dengan para mujahid, dengan para pejuang bersama Rasulullah SAW, para sahabatnya yang jujur ya, setiap kata-kata beliau tentang konsep sekolah pendidikan itu, beliau tidak lepas dari merujuk pada Quran, hadis ya, dan juga sirah nabawiyah, sirah Nabi. Walaupun tentu beliau tidak pernah menyampaikannya dalam bahasa Arab ya, beliau selalu pakai bahasa Indonesia yang mudah kita cerna. Tapi ketika saya cek ternyata itu dari Quran dan dari hadis, juga dari sirah Nabi. Maka luar biasa, beliau sangat pegang konsep Islam itu sebagai kemudian dibumikan dalam konteks pendidikan ya, dan bagaimana kemudian itu bisa menjawab tantangan pendidikan di Indonesia tentunya. Jadi pikiran beliau terhadap bangsa kita ini luar biasa dicurahkannya, bahkan di menjelang ajal beliau juga kita kalau lihat status-status beliau itu beliau concern betul memperhatikan bagaimana kondisi bangsa ini, dan banyak memberikan kita wasiat ya. Semoga kita bisa meneruskan perjuangan beliau, amal baik beliau ini ya, tentunya untuk bangsa Indonesia. Semoga pendidikan kedepannya lebih baik, dan semoga pemikir-pemikir seperti Bang Lindu ini tumbuh ya di Indonesia dan banyak, sehingga dalam waktu yang tidak butuh lama semoga Indonesia bisa keluar dari berbagai macam masalah, dimulai dari bagaimana menata pendidikannya ya. Demikian persaksian saya terhadap sang maestro yang telah pergi ya, Bang Lindo Novo. Insyaallah semoga kita dipertemukan kembali di jannah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.